Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fafa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fafa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Ketua Pengajian sekaligus Ketua Mushola Al-Awabin, Saudara Andika Yosafar, beserta jajaran pengurus yaitu Mas Jepri, Saudara Kusnadi, kemudian Bang Hidayat, Bang Nat HS, dan Ustaz Hanafi, dan semua para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin, para jamaah majlis Al-Awabin pengajian setiap malam Senin yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, semoga dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengajian kita malam hari ini melanjutkan yang kemarin tentang ketika kita ditanya apakah itu sholat, jawabannya as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun awwaluha takbir wa akhiruha taslim. Bermula yang dimaksud dengan sholat adalah beberapa ucapan, beberapa pekerjaan yang diawalinya dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Jadi aqwalun ini merupakan beberapa ucapan di dalam rukun sholat. Kemudian af'alun beberapa pekerjaan di dalam rukun sholat. Ada 3 bagian di dalam rukun sholat. Yang pertama disebut rukun qalbi, yaitu niat. Saya niat sholat fardu isya, itu saya niat sholat fardu isya. Kalau jadi imam, kalau kita ikut imam, saya niat sholat fardu isya ikut imam karena Allah. Kemudian kalau subuh, saya niat sholat fardu subuh mengikut imam karena. Kemudian nanti zuhur, kalau berjamaah, saya niat sholat fardu zuhur mengikut imam karena Allah. Nanti asar, saya niat sholat fardu asar mengikut imam karena. Kemudian maghrib, saya niat sholat fardu maghrib mengikut imam karena. Itu batasan niat ya, lapasnya seperti itu. Jadi nggak usah keder-keder, nggak usah dipanjang-panjangin. Pakai saya niat sholat fardu subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Jadi 2 rakaatnya menghadap kiblatnya nggak usah disebut. Cukup yang perlu disebut ketentuan fardunya maupun nama sholat yang disebut qasr, ta'arud, dan ta'yin. Paham ya? Jadi kalau kita mau sholat nanti karena subuh nih, kalau kita berjamaah tinggal nambahin mengikuti imam. Kalau sholat sendiri cukup dengan saya niat sholat fardu subuh karena. Paham? Kemudian para jamaah sekalian, kemarin yang kita bahas mengenai rukun qaulinya daripada membaca takbiratul ihram. Jadi tidak boleh membaca Allahu Akbar.
Jadi kudu Allahu Akbar. Tapi jangan kayak stroke. Allahu Akbar. Gimana? Allahu Akbar. Lagi coba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Selanjutnya yang disebut beberapa ucapan rukun qauli itu adalah membaca surah Al-Fatihah. Itu berarti kalau habis takbiratul ihram Allahu Akbar kan kita baca doa iftitah. Itu rukun qauli bukan? Itu bukan rukun qauli, tapi disebut sunnatul hayat. Sunnatul hayat. Membaca membaca doa iftitah atau istiftah. Jadi membacanya Allahu Akbar kabira, terus walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya kita membaca rukun qauli yaitu surah Al-Fatihah. Ya, saya dulu baca nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, kemarin saya katakan bahwa Fatihah itu bismillah termasuk bagian daripada yang wajib dibaca. Termasuk ayat pertama. Jadi hak kecilnya jangan dirubah menjadi hak besar, atau membacanya seperti hak kecil jadi hak besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan ya membaca Fatihah dengan kalimat Bismillah dengan menetapkan hak kecil dengan sebelumnya. Kemudian ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan nih ayat terakhir. Ghairil maghdubi, seperti itu. Jangan dibaca ghairil maghdubi, jangan ya. Bacanya ghairil maghdubi, tahan suara huruf G kalau pakai bahasa Indonesia, M-A-G. Maghdubi, coba.
ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba. Lagi. Jangan membacanya waladdo, jangan. Ya, jadi kalau waladdo namanya huruf ba. Jadi waladdo, coba. Waladdo ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus ya. Jadi yang betul seperti tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya perlu juga diperhatikan seperti ini. Membaca mad tabi'i dalam membaca Al-Fatihah itu jangan lebih daripada 2 harokat. Maksudnya gimana? Begini. Umumnya orang membaca Fatihah dari mulai bismillah, mad tabi'inya 2 harokat, ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ini di samping boros napas, tidak mengikuti pakem daripada ilmu tajwid. Jadi gimana? Ya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu him itu mad arid disukun, dia 6 harokat. Paham ya? Jadi jangan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim kepanjangan. Kagak disuruh sama ulama qiraat di dalam sembahyang membaca mad tabi'i sampai 3, 2 aja supaya nafasnya agak boros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Bisa kan? Bisa kan ada doa? Termasuk membaca surah-surah yang lain. Jadi supaya habis sembahyang kalian ngos-ngosan. Coba nih, saya pakai umumnya orang awam membaca Fatihah dengan 3 harokat. Mad tabi'inya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah lama kita yang jadi imam juga capek, betul nggak? Jamaah nungguin kapan melakukan ini. Ini harus bisa kita lakukannya ya, harus bisa loh. Pertama kayak Mas Hanafi, yang biasa imam, Saudara Andika, Bang Dayat, siapa lagi? Nih. Nah ini enggak semuanya dulu. Itu harus bisa merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tetap mad arid disebut panjang. Ya, jadi kalau yang dipanjanginnya mad tabi'i, ntar mad arid disebutnya kagak jadi 6 harokat. Karena nafasnya boros di mad tabi'i kan gitu. Perhatikan nih. Ntar perhatikan saya nanti diikuti bareng-bareng dari mulai bismillah. Bismillah, tadi sembahyang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
Lalu matobinya 2 haruf. Perlu diperhatikan untuk ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh situ. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini di waladdall dan ini boros napas. Itu harokatnya 3 sampai 4. 4 sampai 5 sampai 6 harokat ya atau bahannya. Coba ikutin Fatihah harokatnya untuk matobi 2 ketukan seperti yang tadi saya contohin. Bisa nggak? Panjangnya dikurangin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu pula membaca surah Al-Hakumut, Al-Asri, Wailul, Alam Tara, Hilapi, Abita lagi, Wina Qaina, Kuliah, Jaja'ah, Kabar, Kulhu, Palak, Binas. Sama harokatnya untuk matobi 2. Jadi nafas agak boros. Paham ya? Misalnya kita baca takasur dengan matobi 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan tadi saya masuk tuh. Sekarang saya mau. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Itu matobinya 2 harokat. Kalau dibacanya 3 harokat matobinya seperti umumnya orang baca. Alhaakumut takatsur. Lama kan? Hatta gitu. Zurtumul maqabir. Paham ya? Kalau nggak percaya coba dengerin imam-imam yang di YouTube tuh kan, imam-imam Mekah. Dan semuanya para imam yang lainnya begitu, harokatnya tidak keluar dari aturan makharijul huruf, tidak keluar daripada bacaan ulama qiraat atau hukum tadi. Jadi kedudukannya untuk matobi 2 harokat, termasuk baca Yasin. Jangan dipanjangin ya-nya, sin yang dipanjangin. Yasin. Orang biasanya Yasin kepanjangan. Yang 2 harokatnya huruf ya-nya. Sinnya boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yasin. Itu balik. Yasin. Sinnya malah pendek. Lepas ini. Di sinilah pentingnya kita belajar tajwid. Wal Qur'anil Hakim. Pantas orang kalau baca Yasin nafas kagak nyampe 1 ayat, biar orang matobi dibaca 3. Misalnya begini. Litudhira qauman ma 2 dibaca 3, ya kagak nyampe. Litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Dia bacanya makanya kagak nyampe. Litudhira qauman ma udhira aba'uhum
ghafilun. Lalu litunzira qauman ma itu mad jaiz. Mamma unzira hanya mad badal. Dua harakat. Ba mad jaiz lagi. Hum fahum wa itu mad tabi'i. Atau inna nahnu mad tabi'i. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau dua harakat maka ini apa? Inna nahnu nazza'in inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi tepat pada posisi harakat masing-masing. Jadi mad tabi'i 2, selain mad tabi'i itu 3. Kecuali mad badal 2 atau 2 harakat. Jadi kalau mad badal itu alif yang tanda baris lurus, alif itu. Jadi ada alif panjang, ada alif pendek. Itu namanya mad badal. Begitu. Paham ya? Bisa nggak dipraktekin tidak kalau jadi imam? Insya Allah. Untuk mad tabi'inya 2 harakat. Gitu. Coba kita praktekin nih. Apa namanya? Wal asri coba ini apa? Saya contohin dulu. Wal asri kan itu mengguna ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu penetapan mad tabi'i 2. Coba 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maunya wal asri di wakaf apa gimana? Wakaf. Apa begini? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Apa seperti itu? Ya. Coba. 2, 3 wal asri. Wal asri innal guna pakai. 2, 3. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu. Dari illa alladhina 2, 3. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu. Ya. Atau kalau misalnya wakafnya begini dari illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Enggak apa-apa. Ulangnya wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu. Bisa kan? Nah itu tertibnya di dalam membaca Al-Fatihah dan surah dan Al-Fatihah itu dengan menggunakan hukum bacaan ilmu tajwid. Jadi kalau sudah sedemikian rupa adanya, insya Allah sholatnya yakin diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita disebutnya memperbaiki sholat, memperbaiki sholat. Sekarang kalau mau ngaji, bagaimana sholat yang menjadi baik, betul nggak? Justru dengan ngaji sholat menjadi baik. Apanya? Bacaannya. Bacanya udah baik, tinggal harakatnya nih. Tinggal mad tabi'i dibaca 3 harakat, berarti kan belum baik. Supaya baik ya ngaji dan guru qiraat. Gitu ya. Jadi seperti itu tadi dalam menerapkan bacaan Fatihah ya Mas Nabi ya. Itu udah standar internasional. Jangan pakai standar kenangan. Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan, boros nafas. Mana makan sebanyak banget makan. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian itu tadi rukun qauli Al-Fatihah. Jadi kudu bertajwid ya. Selanjutnya rukun qauli adalah tahiyat. Tahiyat ya, tasyahud akhir. Atau semua tahu tahiyat lah pokoknya. Ya, tahiyat. Itu rukun qauli. Jadi membacanya jangan kayak bocah. At-tahiyatul mubarakat
tahiyyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jangan begitu kan bacanya. Kalau bocah kecil sudah apa-apa. Belajar. Kita yang sudah dewasa tetap dalam hukum. Termasuk bacaan sholat kita harus baik dan benar. Dasar belajar masih salah-salah dikit, dimaafin sama Allah gitu. Sekarang sesuai dengan tajwid bacaannya. At-tahiyyatul gitu ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Ayo coba. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ulang lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sholihin. Hakikin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayo. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. 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 Tekan. Sholihin. 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 Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ayo. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Seperti itu, jangan dirubah-rubah lagi. Sama kayak membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholihin, hin. Ar-Rahmanirrahim. Sholihin. Tuh sama ya. Paham ya? Coba ulang bersama-sama dari at-tahiyyatul. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Udah paham nih? Praktekin seperti tadi bacanya. Supaya apa? Supaya sholat kita sempurna. Terus termasuk itu nyampainya di syahadat. Asyhadu 2, 3. Asyhadu an la. Nah, asyhadu an la itu 3 harokat. La majais itu. Asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Ha illallah. Ha illallah. Ha illallah. Ha illallah. Bibirnya jangan goyang. Pegangin ya. Coba pegangin. Ya. Ha illallah. Ha illallah. Lidahnya dulu gerak. Ha illallah. Ha illallah. Ya udah. Pegangin. Iya. Yang penting jangan kedengeran ha illallah. Jangan kedengeran ha illallah jadi wow. Ulangi lagi. 2, 3 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh sampai di situ bacaan tasyahud. Yang rukun itu tasyahud akhir.
Kalau tasawuf awal itu sunnatul ab'ad, tapi tetap membacanya dengan ilmu pasti dan benar. Saya katakan kemarin, berbicara kepada manusia yang punya pangkat dari mulai lurah, ya, wali kota, apa lagi, gubernur, ya, lurah, camat, wali kota, gubernur, apalagi presiden, itu ngomong benar-benar susunan katanya benar, apalagi kepada Allah Subhanahu. Kan saya bilang boleh jadi selama ini sembahyang kita, doa-doa kita lama diterimanya. Tuhan sendiri bingung apa yang kita ngomongin. Kira-kira begitu. Kenapa bingung? Susunan kalimatnya tidak sesuai apa yang diajarkan ulama. Tadi itu ulama qiraat, ulama tajwid. Yuk kita baca tasyahud awal, tasyahud namanya dari at-tahiyatul sampai 2 kalimat syahadat. 1, 2, 3. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu termasuk rukun qauli. Tadi yang pertama lafaz Allahu Akbar, 1, yang kedua al-Fatihah, yang ketiga tasyahud, kalimat tasyahud, yang akhir terutama, yang akhir rukun. Jadi tasyahud akhir itu dari mulai at-tahiyatul sampai 2 kalimat. Nah, rukun qauli yang keempat adalah salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana sesungguhnya bacaan salawat kepada kanjeng Nabi? Gimana coba? Ada ingat nggak? Allahumma. Udah sampai Muhammad aja, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajib, yang rukun disebut qauli di dalam sholat 5 waktu. Kalau wa ala ali sayyidina Muhammad itu maksudnya rukun apa, sunnatul hayat, tidak wajib. Jadi ini termasuk rukun qauli yang keempat. Allahumma sholli ala sayyid, jangan dibaca sayyidina, sayyidina, sebab tulisannya bukan sayyidina, sayyidina. Sayyidina, Sayyidina, ini Sayyidina, Sayyidina, cepat Sayyidina, Sayyidina. Jangan Sayyidina, jangan terlalu itu kan. Sayyidina, 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 Sayyidina. Ya begitu. Jadi tulisannya SAYIDINA. Sayyidina, 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 Sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetap hak kecilnya diterang. Muhammad, Muhammad. Kalau kita nyebut nama Nabi Muhammad, itu bukan Nabi kita, Nabi yang lain. Sebab Nabi kita namanya dari hakikat Muhammad. Kalau yang kece itu baru Muhammad kece. Ya brengsek itu bocah. Muhammad kece. Dia jangan dipanggil Muhammad kece, jangan. Jangan diikuti dengan nama Nabi kita. Jadi pokoknya yang brengsek kalau namanya Muhammad dirubah harinya, hak kecilnya. Pakai hari deh. Muhammad kece. Iya. Muhammad ikan. Muhammad ikan. Jadi kalau ikut nisbat ke Nabi kita ya pakai hak kecil. Muhammad, Muhammad, Muhammad Hidayah, Muhammad Taufik, Muhammad Isa, Muhammad apa lagi? Hidayah, Muhammad Hidayah, Muhammad Nata AS. Jadi jangan
Dia pantas tuh si kece, dia namanya bukan Hagede, bukan Hagecil, Hagede. Jahat jadinya. Kata-katain agama. Muhammad kece. Nah, itu rukun qauli yang keempat. Coba baca selawatnya kepada Nabi, coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli. Rukun qauli yang keempat. Jadi selawat kepada kanjeng Nabi. Jadi kalau ditanya, coba saudara baca selawat kepada Nabi, ya kayak tadi. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah. Coba saudara baca selawat kepada Nabi dan kepada keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Coba saudara baca selawat kepada Nabi dan kepada kanjeng Nabi, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Tambahin lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu tiga-tiganya ke bawah. Jadi kalau selawat kepada Nabi cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nama Nabi disebut menjadi wajib di dalam sholat 5 waktu. Adapun wa ala alihi sayyidina Muhammad, kamu sholaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya, itu sunnatul lail. Selanjutnya rukun sholat yang kelima yaitu membaca salam yang pertama nemokakan. Ini juga perlu kalimatnya perlu bagus, perlu fasih. Assalamualaikum warahmatullah. Coba. Assalamualaikum warahmatullah. Lagi coba. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Makanan ini coba. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau kita jawab salam dan salam kita itu dijawab oleh manusia dan malaikat, yang benar kalimatnya kayak tadi. Di mana Bang Haji, dalam sholat, di mana saja kalau kita ngamu. Jangan Assalamualaikum. Malaikat nggak jawab. Jadi kan ada sholat salam yang dijawab oleh malaikat, yang dijawab oleh bangsa jin Islam. Cuma kita nggak dengar. Kalau dengar dikabur. Waalaikumsalam. Misalnya kita ke rumah teman dan tamu, rumahnya kosong. Kita datang, kita telepon WA-nya mati, kita penasaran, kalau mati di rumahnya. Ya, assalamualaikum yang pasti, yang kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum. Walaupun si penghuninya nggak ada, itu dijawab salam kita oleh malaikat rahmat namanya. Dan di Islam yang ada di sekitar kita. Tapi kalau assalamualaikum nggak dijawab. Dan kalau kita dibayangin jangan dijawab, sebab itu bukan doa. Orang assalamualaikum sih, kagak masuk syair, kagak masuk syair. Kagak masuk ilmu tajwid, kagak masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau salam. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum. Pemerintah itu biasanya. Assalamualaikum. Jadi yang benar itu salam bagaimana? Orang Islam menyebut salam aja tempat yang pasti ya. Jadi yang benar assalamualaikum itu assalamualaikum. Kumnya pendek aja. Assalamualaikum. Ada juga yang keliru. Orang baru nyampe saking cintanya. Dia baru nyampe udah waalaikumsalam, jangan mubazir. Kalau perlu kita yang ucap duluan kalau benar berpahala. Tadi kayak Om Nat HS gitu. Kita kan lope sama dia. Jangan waalaikumsalam, assalamualaikum baraka gitu. Kedenya waalaikumsalam, gitu ya. Jadi ini supaya siapa yang dapat pahalanya lebih dulu, yang pahalanya paling gede, dia mengucapkan salam lebih dulu. Bukan yang menunggu atau yang ditunggu, siapa aja. Saking lope-lopenya sama seseorang, ya. Kita jangan waalaikumsalam, jangan itu salah. Yang benar assalamualaikum, walaupun dia belum nyampe. Itu dia belum nyampe, dia jawab waalaikumsalam.
Kan mestinya dia duluan, karena kita pengen dapat pahala, kita berebut mengucap salam. Tapi jangan waalaikumsalam, jangan ya, assalamu. Begitu baru benar, namanya udah ngaji kalau gitu. Kalau udah ngaji tapi baru nyampe, saking wapenya waalaikumsalam tuh belum ngaji atau lupa kali. Karena dibilangin ya, paham ya. Jadi kalau kita saking demen-demennya sama siapapun orangnya, sama ketua, sama guru, temen lah, dia baru nyampe, dia belum jawab ucap salam. Kita yang pengen dapat pahala jangan waalaikumsalam, assalamu. Tadi nyaut waalaikumsalam. Paham ya? Nah, jadi ucapan salam yang ke kanan itu hukumnya hukumnya wajib, disebut rukun qauli. Jadi malam hari ini sudah kita bahas 4 rukun qauli. Yang pertama kemarin takbiratul ihram. Jadi kalimat takbiratul ihram yang dipanjangin hurufnya adalah huruf lam. Ya, huruf la Allah, la Allah. Namun kalimat huruf alifnya, ba-nya jangan dipanjang, jangan dibaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Kita seperti takbir mana takbiran Allahu Akbar. Allahu Akbar juga jangan. Jadi benar Allahu Akbar. Di tengah-tengah dipanjangin lamnya. Di situ kita niat sol. Seperti yang sudah dibilangin, saya niat sholat fardu subuh, saya niat sholat fardu zuhur, saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya. 4 rakaatnya menghadap kiblatnya tidak usah disebut lagi. Jadi yang disebut di dalam niat tadi adalah bacaan kalimat sholat, kalimat fardunya dan kalimat nama sholat yang kita sedang kerjakan atau akan dikerjakan. Nah, demikian pembahasan tentang rukun qauli. Jadi ada 5. Pertama, membaca takbiratul ihram. Yang kedua, membaca al-fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahhud akhir. Yang keempat, membaca sholawat. Yang kelima, membaca salam yang pertama yang ke kanan. Supaya dengan sempurna membaca daripada rukun qauli, jangan sampai keluar dari hukum bacaan ilmu tajwid, panjang pendeknya, makhrajul hurufnya. Kalau dengan demikian adanya, insyaallah taala salat kita menjadi sempurna. Demikian malam hari ini baru membahas rukun qauli. Nanti selanjutnya Senin yang akan datang rukun fi'li. Di rukun qauli berarti ya. Nah, sambil menunggu waktu jam 9 ada waktu untuk bertanya, dipersilakan yang mau bertanya. Tenang aja, habis ini makan. Silakan yang bertanya. Iman. Ya udah nih, Pak Haji, saya mau nanya. Masalah rukun qauli yang terakhir, salam. Itu wajib jahar atau boleh sir? Maksudnya wajib kencang atau? Jadi saya pernah mendengar Assalamualaikum. Nah, warahmatullahnya tuh sir. Jadi kita tuh harusnya jahar atau boleh sir juga. Nah gini, yang wajib itu wajib mengucapkan salam. Ya kalau kita jadi imam ya kudu jahar. Kan imam nggak kedengeran. Imam nggak kedengeran. Kalau kecuali sholat sendiri ya sir aja. Artinya dengan jangan itu kan dengan suara keras. Kan kalau sir suara pelan. Kalau dewek. Dewek. Jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah cukup sampai warahmatullah. Biasanya yang sampai wabarakatuh sholat jenazah. Benar-benar sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Kalau sholat fardu cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Baru ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Awas di antara Assalamualaikum yang ke kanan dan yang ke kiri, jangan
jangan sampai ada jeda terlalu lama. Sebab bisa jadi kadang-kadang makmum duluin baik, makanya ada cepat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum ikut. Jadi barengin boleh, tapi jangan duluin. Paham nih? Yang paling utama imam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum. Itu lebih utama. Paham? Ya. Jadi jahat. Kalau berjamaah, ya. Kalau sir ya kayak tadi. Tapi kalimatnya Ustaz, Iya tadi kayak tadi. enggak maksudnya sampai warahmatullah, Iya, harus iya. jahar gitu. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau membatalkan, kalau Assalamualaikum pelit itu mah. Orang-orang yang udah ada, kita ikutin yang umumnya saja yang dulu imam-imam standar internasional pada pakai. Assalamualaikum warahmatullah. Kan mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ikutin yang sudah. Yang dulu suka lakukan saja. Ya. Silakan. Pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalnya gini Pak Ustaz, saya imam atau jadi makmum. Nah kebetulan baik imam maupun makmum itu lupa rakaatnya nih, bisa 3 bisa 4. Nah terus tidak sujud-sahwi. Kelupaan. Itu bagaimana Pak? Kalau dua-duanya lupa, siapa yang disalahin? Semuanya lupa. Beres. Kalau saya lupa satu, makmum. Nah, kalau imamnya lupa, si makmum wajib memberitahu dengan bacaan subhan. Aturan rokaat ketiga dia tahiyat, Iya. bilangin subhanallah. Kalau imamnya nggak lupa, udah denger. Berdiri dia. Dari belakang kurang satu, jangan gitu. Iya. Kalau imamnya dengar, dia pasti berdiri. Pada lama yang lupa, Ayat 2 dipotong lagi langsung jadi. dia udah langsung berdiri lagi. Belum gitu. Kan biasanya kalau makmumnya makmum dan imam. Biasanya makmum kan kalau makmumnya itu kan konsen dia lihatin. Ya. Kecuali makmum lagi mabok dulu apa gitu kan. Kalau yang penting udah beres, gue beres. Makanya dalam sembahyang itu makmum dan imam masing-masing punya ilmu. Paham ya? Jadi kalau imam yang lupa bilangin subhanallah. Masih melek baik subhanallah. Awas jangan sewot. Wah, iya. Paham ya? Bukan bacanya itu kok. Kalau dua-duanya lupa beres. Kalau lupa sampai ngomelin. Kalau lupa sih nggak kena hukum. Cuma mau ingat. Ya, kalau imamnya yang lupa, makmum kudu bilang. Kalau makmum yang lupa gampang, nggak imam. Kira itu akhir, kalau ini bisa nyambelah. Itu bisa naik gitu. Kalau imam yang lupa, dia yang bilangin makmum, paham ya? Kalau ingat dengan kalimat subhanallah. Imam yang punya ilmu berdiri lagi, bukan nyaut. Apa subhanallah? Itu mah. Paham ya? Pertanyaan yang terakhir, sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terkait niat tadi Ustaz, kalau misalkan sholat fardu kan tadi cukup sholatnya terus fardu Iya, iya, betul. mengikuti imam. Kalau berjamaah. Iya, terus kalau misalkan kalau sholat untuk jamaah atau qashar, misalkan kita lagi berhalangan Iya, sama. atau gitu. Iya, saya lihat misalnya jamaah takdim, jamaah takdim antara Johor dengan Asar. Itu kan Asar tarik ke Johor. Jadi usolli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri lillahi ta'ala oleh dewek makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita berjamaah niatnya saya niat sholat fardhu Johor dijamakan kepada Asar karena Allah. Kan di situ yang nggak usah disebut 2 rakaatnya menghadap kiblatnya, nggak usah. Tetap nama sholatnya kita sebut, ya kan? Dan kepaduannya saya lihat sholat fardu zuhur dijamakan kepada asar kalau sendiri karena Allah. Saya lihat sholat fardu zuhur dijamakan kepada asar mengikut imam karena
Paham ya? Dan seterusnya. Nah kalau sembahyang sunnah lebih dikit lagi. Saya niat sholat sunnah karena Allah. Saya niat sholat sunnah karena Apapun sholat sunnahnya, Ustaz. Hah? Apapun sholat sunnahnya. iya, kecuali sholat sunnah yang kayak tahiyatul masjid. Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid karena Allah. Yang hajat. Kalau yang sholat kalau yang nggak ada sebab kayak qobliyah, ba'diyah, cukup saya niat sholat sunnah karena kalau hajat kan ada sebab. Saya niat sholat hajat karena Allah. Saya niat sholat sunnah qobliyah tahiyatul masjid karena Allah. Sebut masjid. Kalau yang sholat sunnahnya udah rutin, yang umum, yang nawafil atau nafilah, itu cukup saya niat sholat sunnah karena paham ya? Jadi begitu peraturan. Jadi karena diberi kan nggak pakai rokaatnya, nggak pakai menghadap kiblatnya. Memang di kerukunan ya kayak gitu, tapi kalau secara fikih cukup menyebut menyebut nama sholat, menyebut sholatnya, menyebut kefarduan dan nama sholat yang akan kita kayak johor ya sebut johornya, kayak asar ya sebut asarnya, kayak maghrib disebut demikian. Ngerti? Ya. Kita suka ngerjain kosong juga. Enggak, kalau kadang bepergian pulang kampung atau apa gitu. Kemarin itu pulangnya Jawa. Itu kudu ya wajib itu. Ya wajib. Ya kalau kagak kosong ya boleh tiap waktu nanti nggak apa-apa. Supirnya nggak mau. Sebenarnya maunya kosong gitu. Ya kalau Teman makan doang. Rest area. Ya. Jadi kalau kita orang yang takwa ya kita karena waktu johor udah nyampe ya johor dulu dah. Coba maksudnya jamak takdim atau johornya udah lewat jamak takhir. Paham ya? Nanti ya itu cakap ente. Jadi jangan sampai dari Jawa ke Jakarta udah kita dikasih banyak rezeki, sholat kita tinggalin, jangan. Jadi kalau kita bepergian jauh namanya musafir. Beda, musafir menyapir. Kalau nyapir begini nih. Kalau musafir orang yang melakukan bepergian jauh, bepergian jauh dengan jarak 90 km. Dari sini ke Cilegon itu boleh itu. Kalau kita mau jamak, kita mau kosong, semua udah 90 kilo, ya apalagi ke Brebes. Apalagi seluruh. Jadi jangan tinggal. Apalagi Madura ya, Mas Nabi. Itu dari sana kemari kita kosong, kita jamak, dari sana sama. Paling dua, Johor, Asar, Isya masuk di maghrib sama subuh jangan di ringkas, kalau bisa. Bulan dua paling dikit. Antar tunggu kamu sama Johor sama Asar enak bener. Jangan. Jadi sholat yang boleh di kosor maupun di jamaah hanya 4 waktu. Maghrib dengan kemudian asar, zuhur dengan asar. Kira-kira cukup deh ya. Dari 9. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Ini orang Selatan bukan? Iya. Mas Hanafi. Iya. Mas Hanafi pengen anaknya cerdas. Itu kan selamatan ini. Iya. Sama nama anaknya. Apa? Lu'aib Irwan Syah bin Hanafi. حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا لصاحب الحاجات حنفي بن مختار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى حضرة لؤي Irwan Syah bin Hanafi. Allahumma arzuqhu fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin bi rahmatika ya arhamar rahimin bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Doanya kita baca bareng-bareng seperti kita awali dengan membaca Bismillah syahadat selawat. Yang kedua kita membaca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kemudian yang ketiga kita baca Rabbi ja'alni muqimas sholati apa ya? Apa enggak? Terus yang keempat kita baca Allahumma Allah ya Rabbana hab lana min azwajina, itu doa untuk doain anak. Rabbi ja'alni itu doain kita dan anak keluarga supaya istiqomah sholatnya. Kemudian Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, supaya kita sekeluarga jadi orang yang takwa anak, supaya nyenengin kepada kita serta istri. Kemudian yang kelima kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mulai, tangannya diangkat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.